Saya pertama pimpinan meminta data. Tolong koreksi kalau saya salah datanya. Tolong koreksi dan saya minta untuk data terbaru. Impor gula Menteri Perdagangan Tom Lembong 2015-2016 kurang lebih 5 juta ton, tapi kalau data BPS 8,11 ton. Kedua, Menteri Perdagangan Enggar Tiasto 2016-2019 kurang lebih 15 juta ton, data BPS 13,59 juta ton. Mendag Agus Suparmanto 2019-2020 9,5 juta ton, BPS mengatakan 5,53 juta ton. Muhammad Lutfi 2020-2022 13 juta ton, BPS mengatakan 11,48 ton. Mendag Bapak Zulkifli Hasan 2022-2024 18 juta ton, tapi data BPS 8,72 ton. Importasi ini bukan sesuatu yang menurut saya terjadi hanya dalam satu masa pemerintahan. Namun ketika kita bisa mengurai persoalan impor, jadikanlah isu impor gula ini tidak menjadi seperti tuduhan orang, isu politis. Mulai dengan ingin mengusulkan juga kepada pimpinan dan anggota kiranya di dalam rapat internal terkait politik legislasi yang akan diusulkan di dalam program legislasi nasional 2024-2029 dan program legislasi nasional prioritas di tahun 2025, kiranya saya ingin kita mempertimbangkan perlunya revisi atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Karena kedua isu tersebut dalam analisis yang saya lakukan, produk hukum yang ada yaitu berupa undang-undang sudah harus diperbaiki karena situasi kondisi termasuk geopolitik dan geoekonomi yang juga mempengaruhi terhadap persaingan usaha dan kemudian juga perlindungan konsumen tentu telah berubah, sehingga dua revisi undang-undang tersebut saya berharap juga dapat diajukan oleh Komisi 6, tentu kita dalam koordinasi dan komunikasi dengan BPKN dan KPPU. Kedua, untuk perlindungan konsumen saya setuju saja kalau anggarannya ditambahkan, Pak, karena masalahnya juga besar. Tadi sudah disampaikan oleh beberapa teman. Saya ingin fokus hari ini kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Bapak Ketua Komisioner. Semoga tidak ada keributan lagi seperti di akhir periode kemarin ya. Bapak enggan dalam tanda kutip untuk memberikan laporan hasil kajian kepada kami. Nah, namun demikian saya ingin mulai dengan para Bapak Ibu yang saya hormati. Telah terbit Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2024 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang ditetapkan di Jakarta 10 September 2024. Kenapa ini menjadi penting? Karena menurut saya sambil menunggu revisi Ibu Ketua, inilah landasan hukum kita bersama. Perpres ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kita semua. Nomor 100 Tahun 2024 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sebelum ke dalam substansi, saya ingin mengingatkan Bapak, kita juga ada Undang-Undang ASN yang baru ya, betul Pak ya, di mana pegawai non ASN atau honorer begitu, termasuk di KPPU, akhir masa jabatan status ini ada di bulan Desember 2024 pimpinan. Namun dalam pantauan saya tidak tahu sejauh mana para pimpinan di KPPU ini mengurus status pegawai KPPU yang 95%-nya non ASN. Total kurang lebih 411 pegawai kalau saya tidak salah. Bisa dibayangkan 95% non ASN, mohon dibantu Bapak. Tadi pemaparan yang luar biasa tidak akan jalan kalau pegawainya ini kemudian statusnya tidak jelas di Desember.
Mereka tidak akan bisa gajian tuh nanti bulan Desember. Waktu hanya 1 bulan loh Pak. Mohon bantuannya, dukungan dari Ketua KPPU dan pimpinan KPPU yang lain. Kok saya yang minta dukungan ya Pak ya? Nasib pegawai KPPU ini 95% non ASN ditentukan nanti Desember 2024. Bapak harus gercep Pak. Program tadi nggak bisa jalan kalau nggak ada pegawai. Kan nggak mungkin pimpinan sendiri yang mengerjakan. Yang di belakang nggak ada yang setuju ya. Bisa nggak gajian pimpinan Desember dan juga tidak ada konsekuensi dari kekuatan hukumnya mereka bekerja apa. Kemudian yang kedua, saya belum mendengar ini ya. Ini kan lagi rame nih soal importasi gula, Bapak. Giliran Starling, KPPU cepet banget langsung ya. Langsung respon yang kita kritik waktu itu Komisi 6. Tapi importasi gula, Bapak, KPPU pernah membuat position paper terhadap kebijakan dalam industri gula, tapi 2010. Oleh karena itu, isu yang sedang hangat sekarang ini, di mana posisi KPPU? Ya karena importasi gula tersebut sebetulnya bukan hanya terjadi pada masa pemerintahan, pada masa kepemimpinan Menteri Perdagangan yang bernama Tom Lembong, begitu. Saya minta data, dan saya minta kajian. Pimpinan mudah-mudahan bisa, karena ini akan membuka ruang kita untuk meminta KPPU melakukan tugasnya, begitu. Saya senang keluar Perpres ini. Bapak silahkan dibaca di pasal 2-nya huruf G. Tugas komisi atau KPPU mempunyai tugas memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi mohon maaf Pak Ketua, tidak lagi bisa berargumentasi laporan kami hanya untuk Presiden. Tapi sekarang kita Komisi 6 mudah-mudahan masuk, terima kasih kalau masuk di dalam kesimpulan rapat. Tapi kita tidak ingin ini nuansanya jadi orang menuduh bahwa ada politisasi di dalam kasus yang sedang heboh ini, begitu. Dan sebetulnya apa yang saya sampaikan pada pernyataan sore hari ini, saya mendukung penuh terhadap pidato Presiden Republik Indonesia yang ke-8 Bapak Prabowo pada saat pelantikan, yang menekankan tentang kehendak kuatnya untuk mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan. Ketahanan pangan, swasembada pangan, apalagi mencapai kedaulatan pangan, tidak mungkin kalau mafia pangannya tidak diberantas. Disitulah peran KPPU, silahkan dibaca, mungkin sudah baca, tugasnya di pasal 2 itu di Perpres 100 2024 luar biasa. Saya pertama pimpinan meminta data, tolong koreksi kalau saya salah datanya, tolong koreksi, dan saya minta untuk data terbaru. Impor gula Menteri Perdagangan Tom Lembong 2015-2016 kurang lebih 5 juta ton, tapi kalau data BPS 8,11 ton. Kedua, Menteri Perdagangan Enggar Tiasto 2016-2019 kurang lebih 15 juta ton, data BPS 13,59 juta ton. Mendag Agus Suparmanto 2019-2020 9,5 juta ton, BPS mengatakan 5,53 juta ton. Muhammad Lutfi 2020-2022 13 juta ton, BPS mengatakan 11,48 ton. Mendag Bapak Zulkifli Hasan 2022-2024 18 juta ton, tapi data BPS 8,72 ton. Importasi ini bukan sesuatu yang menurut saya terjadi hanya dalam satu masa pemerintahan. Namun ketika kita bisa mengurai persoalan impor, jadikanlah isu impor gula ini tidak menjadi seperti tuduhan orang, isu politis. Tetapi apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, saya kira adalah, meskipun nggak tahu, kita kan bukan penegak hukumnya, sebetulnya ini adalah memperkuat atau lanjutan dari
laporan hasil pemeriksaan atas perencanaan pelaksanaan dan pengawasan tata niaga impor tahun 2015 sampai dengan semester 1 tahun 2017 pada Kementerian Perdagangan dan instansi entitas terkait. Dan di sini ada tentang impor gula yang rame 108.000 ton. Ini hasil BPK. KPPU di mana suaranya, Besti? Ayo dong bersuara. Dan kita meminta kajian. Kalau kami DPR-nya memberikan dukungan kepada Presiden untuk mewujudkan ketahanan, kedaulatan dan swasembada pangan yang targetnya itu luar biasa, Bapak, 4-5 tahun itu harus sudah tercapai. Swasembada pangan itu bercirikan impornya makin berkurang, impor hanya untuk pangan yang tidak ada di tanah air. Yang kedua, produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan self sufficiency, self supporting itu dilakukan di dalam negeri. Yang ketiga, daya beli masyarakatnya yang baik begitu. Oleh karena itu, dengan seluruh hormat saya mohon karena tadi dari postur anggaran untuk kajian paling tinggi, saya meminta agar mendesak ya. Nggak ada suaranya, ini lagi penting loh Pak, karena habis ini juga ada, apakah kita akan tergantung terus pada impor? Betulkah kita membutuhkan impor? Oleh karena itu kajian yang dimaksud saya minta juga dengan analisis hukumnya, terutama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, pasal 36 ayat 1, impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi dan atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Kedua, impor pangan pokok hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi. Ketiga, kecukupan produksi pangan pokok dalam negeri dan cadangan pangan pemerintah ditetapkan oleh menteri atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Konsideran hukum menimbang yang menurut saya juga penting menjadi acuan KPPU adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sekaligus ada kajian terhadap berbagai peraturan Menteri Perdagangan tentang ketentuan impor, termasuk di dalamnya ketentuan impor gula. Demikian pimpinan data saya kira supaya tidak simpang siur ini dan supaya tidak dituduh bahwa pemerintahan baru ini hanya menyasar satu orang dengan alasan politis, padahal itu adalah tindak lanjut temuan BPK. Menurut saya sebagai badan negara juga tentu saja KPPU memiliki peran signifikan, tugas yang luar biasa. Yang sebetulnya Anda bekerja di situ adalah juga tadi teman mengatakan ini adalah lembaga yang dibuat sebagai juga menandai reformasi 98, 99 loh dua-duanya. Jadi agenda-agenda reformasi yang tertunda, terutama tentang bagaimana kedaulatan pangan, perlindungan petani, saya kira kita menunggu langkah dari KPPU dan saya tunggu data 10 tahun kemarin tentang impor gula itu bagaimana. Datanya saja dulu, habis itu barangkali Bapak boleh juga kita Komisi 6 juga diundang dong di dalam FGD. Jangan hanya pihak swasta saja yang saudara undang begitu. Undanglah kami sebagai mitra supaya FGD itu Pak Andre ini banyak sekali materinya yang bisa juga di-share pada saat FGD. Ada keseimbangan ini yang diundang KPPU bukan hanya entitas badan usaha tetapi juga Komisi 6, sehingga apa yang dari FGD itu bisa kita juga lanjutkan di dalam pembahasan Komisi 6. Demikian, mohon maaf kalau terlalu panjang. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.